Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Kita katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 10 ayat pertama sampai dengan ke-24. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop Yesus mengutus 70 pengikut. Setelah itu Tuhan memilih 70 pengikut lagi, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahului Dia ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Hasil akan dituai banyak, katanya kepada mereka, tetapi pekerja untuk menuainya hanya sedikit. Sebab itu mintalah kepada pemilik ladang supaya ia mengirimkan pekerja untuk menuai hasil tanamannya. Nah, berangkatlah, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Jangan membawa dompet atau kantong sedekah ataupun sepatu. Jangan berhenti di tengah jalan untuk memberi salam kepada seorang pun juga. Kalau kalian masuk sebuah rumah, katakanlah lebih dahulu, semoga sejahteralah dalam rumah ini. Kalau di situ ada orang yang suka damai, salam damaimu itu akan tetap padanya. Kalau tidak, tariklah kembali salam damaimu itu. Tinggallah di satu rumah saja, terimalah apa yang dihidangkan di situ kepadamu, sebab orang yang bekerja berhak menerima upahnya. Jangan berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah yang lain. Apabila kalian datang ke sebuah kota dan di sana kalian disambut dengan baik, makanlah apa yang dihidangkan di situ kepadamu. Sembuhkanlah orang-orang yang sakit di kota itu, dan beritakanlah kepada orang-orang di situ, Allah segera akan mulai memerintah sebagai raja di tengah-tengah kalian. Tetapi kalau kalian datang ke sebuah kota dan di situ kalian tidak diterima, keluarlah ke jalan dan katakanlah, bahkan debu kotamu yang melekat pada kakimu kami kebaskan sebagai peringatan kepadamu. Tetapi ketahuilah bahwa sudah dekat saatnya Allah mulai memerintah sebagai raja di tengah-tengah kalian. Ingatlah pada hari kiamat, orang Sodom akan lebih mudah diampuni Allah daripada orang kota itu. Celakalah kamu Korazim, dan celakalah kamu Betsaida. Seandainya keajaiban-keajaiban yang dibuat di tengah-tengahmu itu sudah dibuat di kota Tirus dan Sidon, pasti orang-orang di sana sudah lama bertobat dari dosa-dosa mereka dan memakai pakaian berkabung serta menaruh abu di atas kepala mereka. Pada hari kiamat, orang-orang Tirus dan Sidon akan lebih mudah diampuni Allah daripada kamu. Dan kamu Kapernaum, kamu pikir kamu akan ditinggikan sampai ke surga? Tidak, malah kamu akan dibuang ke neraka. Lalu Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, orang yang mendengar kalian mendengar aku, orang yang menolak kalian menolak aku, dan orang yang menolak aku juga menolak Dia yang mengutus aku. Ke-70 pengikut itu kembali dengan gembira sekali. Tuhan, kata mereka, roh-roh jahat pun taat kepada kami apabila kami memerintahkan mereka atas nama Tuhan. Yesus menjawab, aku melihat iblis jatuh dari langit seperti kilat. Ketahuilah kalian sudah kuberikan kuasa supaya kalian dapat menginjak ular dan kalajengking, serta mematahkan segala kekuatan musuh, tanpa ada sesuatu pun yang dapat mencelakakan kalian. Sekalipun begitu, janganlah bergembira karena roh jahat taat kepadamu. Lebih baik kalian bergembira karena namamu tercatat di surga. Pada waktu itu juga Yesus bergembira karena dikuasai oleh Roh Allah. Yesus berkata, Bapa, Tuhan yang menguasai langit dan bumi, aku berterima kasih kepadamu karena semuanya itu yang kau rahasiakan dari orang-orang yang pandai dan berilmu, tetapi yang kau tunjukkan kepada orang-orang yang tidak terpelajar.
itulah yang menyenangkan hati Bapa. Segala sesuatu sudah diserahkan Bapa kepadaku. Tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Tidak ada juga yang mengenal Bapa selain anak. Dan orang-orang kepada siapa anak itu mau memperkenalkan Bapa. Lalu Yesus menoleh kepada pengikut-pengikutnya, kemudian berkata kepada mereka tersendiri, "Beruntunglah kalian karena telah melihat yang kalian lihat sekarang ini. Sebab ingat, banyak nabi dan raja ingin melihat yang kalian lihat sekarang ini, tetapi mereka tidak melihatnya. Mereka ingin mendengar yang kalian dengar sekarang ini, tetapi mereka tidak mendengarnya." Amin. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita telah membaca panjang lebar ayat firman Tuhan yang kita renungkan hari ini. Terkhusus hari ini kita boleh membaca dari Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dan saya memberikan tema bagi kita semuanya, yaitu pemberita Injil. Sekali lagi, pemberita Injil. Bapak Ibu, jikalau saya bertanya hari ini, tugas siapakah memberitakan Injil? Banyak orang beranggapan bahwa tugas memberitakan Injil atau kabar baik itu adalah tugas segolongan orang yang ahli atau tugas para hamba Tuhan. Namun dalam pengertian bahwa orang-orang tersebut sudah diperlengkapi dengan berbagai pengetahuan dan dididik secara khusus. Itulah yang boleh diketahui atau yang dimengerti oleh banyak orang, sehingga banyak orang hanya mau datang beribadah namun tidak mau memberitakan Injil. Namun hari ini kita boleh merenungkan firman Tuhan, bagaimana Yesus Kristus memberikan bukti nyata kepada murid-murid Yesus dan kepada kita saat ini, yang sebagian besar tidak terpelajar namun diutus Tuhan untuk mewartakan Injil kerajaan Allah. Dan tindakan Yesus ini memberikan suatu pelajaran penting buat kita, yaitu bahwa pelayanan tidak dibatasi hanya untuk kalangan para ahli seperti orang-orang yang berpendidikan, namun kita sebagai orang percaya telah diperlengkapi Tuhan untuk boleh mewartakan Injil kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, tiap orang yang menjadi pengikut Yesus Kristus dipanggilnya untuk menjadi utusannya. Kita melihat di ayat pertama tadi bagaimana Tuhan Yesus Kristus boleh mengutus 30 orang berdua-dua untuk boleh menjadi pewarta pemberita Injil kebenaran Tuhan. Dan yang kedua, yaitu prinsip ini juga membuka mata kita bahwa kita sebagai umat percaya memiliki status di hadapan Tuhan, bahwa kita memiliki kehormatan untuk ikut serta mewartakan Injil kerajaan Allah kepada dunia ini. Sebab setiap orang yang telah mendengar memiliki tugas tanggung jawab untuk boleh menyatakan itu kepada orang-orang di sekitarnya, bahkan memiliki tugas untuk boleh mewartakan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini boleh membawa kita ke dalam suatu pengertian bahwa selain pemberita Injil adalah para hamba Tuhan, kita juga sebagai orang yang percaya termasuk sebagai pemberita Injil yang boleh dipakai Tuhan untuk boleh menyebarluaskan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain, mulai dari orang-orang yang terdekat dengan kita sampai kepada orang-orang di sekitar kita. Tugas pemberita Injil ini boleh dinyatakan supaya kita boleh menjadi orang-orang yang menerima kuasa, memakai kuasa itu sebagai tugas tanggung jawab kita di dalam memberitakan Injil dimanapun kita berada. Sehingga kita tidak perlu takut, sebab sejak semula Tuhan telah
menyatakan kepada kita Tuhan telah memberikan kuasanya sebagai anak-anak Allah untuk boleh mewartakan Injil kebenaran. Kita boleh melihat tadi dikatakan bahwa diterima atau ditolak untuk boleh memberitakan Injil itu adalah hal biasa. Yang penting sebagai orang percaya, sebagai orang yang setia, kita boleh ditugaskan untuk boleh mewartakan kebenaran dan bersedia menerima konsekuensinya. Sehingga Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berita penting yang boleh kita lihat dalam perikop ini seperti yang saya katakan tadi, yaitu pemberita Injil, yaitu memberitakan, menyebarluaskan bahwa kerajaan Allah sungguh nyata, dan lewat ini kita boleh ditugaskan, boleh sungguh-sungguh hidup di dalam Injil kebenaran. Karena setiap kita yang mau boleh memberitakan Injil harus memiliki hati yang senantiasa memiliki prinsip bahwa kita telah dibekali oleh Tuhan untuk boleh mewartakan Injil kebenarannya. Prinsip ini perlu kita pegang, bahwa kita adalah orang-orang yang telah ditetapkan Allah untuk boleh memberitakan Injil kabar baik dengan setia, sehingga Allah akan senantiasa memelihara kehidupan kita, bahkan menyatakan Roh Kudus-Nya boleh bekerja dalam hidup kita, melalui kita memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Allah akan bekerja dalam hidup kita ketika kita mau memberikan diri kita, menyadari bahwa kita adalah pemberita Injil yang telah Tuhan tetapkan. Ketika kita telah mendengar dan lewat itu pendengaran yang boleh kita miliki yang baik, boleh kita pakai untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur untuk renungan hari ini yang boleh kami renungkan, yang mengajarkan bahwa kami adalah pemberita Injil yang telah Tuhan tetapkan. Tuhan berkati, mampukan kami supaya kami boleh sungguh melakukan itu, sehingga ketika kami boleh beribadah kami tidak bermain-main, namun kami boleh sungguh mendengarkan firman Tuhan dan kami memperoleh kuasa yang daripada Tuhan di dalam menyebarluaskan Injil kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami ya Bapa, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan dan hidup kami boleh mengalami kasih karunia yang daripada Tuhan Allah. Terpuji Engkau Bapa, dan kami berdoa dan menutup renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.